Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kemudian, Sumiati menaruh kepalanya di atas paha sang ibu. Nyai Aminah tersenyum dan mulai mengembangkan sebuah kekawihan sembari mengusap-usap kepala Sumiati yang kini mulai memejamkan matanya. Bulu kuduk Sekar seketika meremang mendengarkan nyanyian dan pemandangan yang terlihat di hadapannya. Seolah memang sepasang ibu dan anak itu sedang menyimpan ketakutan yang amat hebat dari masa lalunya. Seolah-olah memang merekalah yang selama ini tersakiti, dan semua kekejian yang mereka lakukan adalah salah satu dari bentuk perlindungan diri. Sekar tidak mau terlalu lama melihat haru di antara ibu dan anak itu. Bergegas, Sekar kembali ke dalam kamar. Dia pun takut jika Subagja bangun dan tidak mendapati dirinya berada di dalam kamar. Sekar segera mengunci pintu kamar rapat-rapat dan segera merebahkan tubuhnya tepat di sisi Subagja yang masih tertidur pulas. Matahari pagi telah gagah bertengger di atas megah. Sekar terbangun dan sudah tidak mendapati Subagja di sisinya. Dia berjalan gontai karena kepalanya terasa sedikit pusing. Dari luar kamar terdengar suara Subagja tengah berbicara dengan seseorang. Sekar mencoba membuka pintu kamar dan ternyata Subagja tengah berbicara dengan Nyai Aminah. Sepertinya Subagja sedang menepati ucapannya pada Sekar tentang akan berbicara pada Nyai Aminah soal Sekar yang ingin bertemu dengan kedua orang tuanya, Bagus dan Ningsih. Nyai Aminah nampak segar dan bugar. Wajahnya kembali muda, bahkan lebih terlihat muda dan cantik. Nyai Aminah tersenyum pada Sekar, lantas memberi isyarat agar Sekar duduk di sebelahnya. "Kamu ingin bertemu kedua orang tuamu, Neng?" tanya Nyai Aminah dengan nada lembut pada Sekar yang kini duduk tepat di sampingnya. Sekar hanya menjawab dengan sebuah anggukan kecil. "Baiklah, begini saja. Subagja akan mengantarkanmu ke rumah orang tuamu. Kemudian dia akan pergi ke kebun. Setelah Subagja beres dengan pekerjaannya, dia akan menjemputmu kembali. Bagaimana? Ibu paham. Mungkin kamu di sini merasa jenuh karena tidak ada lawan bicara atau teman saat Subagja pergi. Ya, kita tahu bagaimana kondisi Sumiati," ucap Nyai Aminah. Justru sebab berduaan dengan Sumiati di rumah inilah yang membuat Sekar takut. Dia takut bila sewaktu-waktu sikap gila Sumiati kumat dan membantainya dengan keji. "Ya sudah, segera bersiap. Subagja akan menunggumu. Ibu pergi duluan ya," ucap Nyai Aminah. Lagi-lagi dengan nada yang amat lemah dan lembut pada Sekar. Sungguh Sekar tidak percaya di balik suara yang lembut itu ternyata tersimpan seseorang yang amat tidak berperi kemanusiaan. Sekar segera masuk ke dalam kamar, membersihkan dirinya. Setelah usai, dia bergegas menghampiri Subagja yang masih duduk di ruang tamu. Subagja tersenyum melihat Sekar. "Kamu sudah siap, Neng?" "Sudah, Kang. Mari kita pergi," ajak Sekar dengan penuh semangat. Dia memang sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan kedua orang tuanya, terlebih dengan Bagus, karena tujuan lain Sekar ingin bertemu dengan mereka adalah menanyakan bagaimana tanggapan Abah Dadang. Apakah beliau sudah pulang dari safarnya atau belum? Sementara untuk menemui Jaka, itu bisa dibicarakan dengan Bagus. Sekar dan Subagja berjalan menuju mobil yang sudah terparkir di halaman rumah Nyai Aminah. Subagja membukakan pintu mobil untuk Sekar. Sekar tersenyum
ketika mendapatkan perlakuan manis itu dari Subagja. Di dalam mobil, mereka masih saling terdiam. Sebenarnya Sekar sedang mengumpulkan keberanian untuk bertanya tentang soal Sumiati dengan sebuah pisau dan pakaian berlumuran darah. Namun dia tidak ingin membuat Subagja menaruh curiga padanya. Sementara jika menunggu Subagja menjelaskan atau menceritakan semuanya, Sekar rasa itu adalah hal yang mustahil. Kang, kira-kira nanti Akang menyebut Sekar kapan? Tanya Sekar memecahkan keheningan di antara mereka. Akang tidak tahu. Yang pasti sebelum waktu sore semakin larut, kita harus sudah kembali ke desa Rawabodas, ucap Subagja. Kenapa seperti itu, Kang? Berarti kita tidak bisa bermalam di jalan. Bisa, sebelum senja kita pulang. Dan bila kamu ingin keluar di saat malam sekitar jam 8 malam, kamu bisa keluar, sayang, jawab Subagja. Pamali, Neng, ucap Subagja kembali. Sekar mengangguk, namun dia kembali terdiam. Sekar sungguh penasaran dengan hal apa yang akan terjadi jika dia keluar rumah di saat waktu surup. Bukankah Nyai Aminah sendiri yang berkata bahwa di zaman modern seperti sekarang, pamali sudah tidak berpengaruh lagi. Itu yang Nyai Aminah katakan ketika pertama kali menyuruh Sekar mengenakan baju berwarna hitam di saat akad pernikahannya dengan Subagja. Yang sudah jelas bagus katakan bahwa itu adalah sebuah pamali di desa Kencana. Namun sekarang justru Nyai Aminah menjilat ludahnya sendiri. Tinggal beberapa meter lagi, Subagja dan Sekar akan tiba di rumah Bagus. Raut wajah Sekar seketika berubah menjadi cerah dan penuh semangat. Subagja turut bahagia melihat istrinya senang. Mungkin benih cinta di hatinya perlahan-lahan mulai tumbuh sebab disiram subur oleh Sekar. Cinta pertama memang tidak akan pernah mati, namun akan datang cinta sejati yang menguburnya hidup-hidup. Dari kejauhan, terlihat sebuah motor RX King terparkir di halaman rumah Bagus. Sekar sudah tahu siapa pemilik motor cantik itu. Iya, dia adalah Jaka. Subagja sendiri masih bertanya-tanya, siapa yang tengah bertamu ke rumah Bagus pagi ini? Setelah mobil beres diparkirkan, mereka lantas turun dari mobil. Sekar berlari kecil. Dia sungguh tidak sabar ingin melihat kedua orang tuanya, atau bahkan melihat Jaka di dalam rumah. Benar saja, di ruang tamu terlihat Bagus tengah berbicara dengan Abah Dadang dan juga Jaka di sebelahnya, yang nampak tengah khusyuk mendengarkan keduanya berbicara. Sekar mengucapkan salam. Otomatis perhatian ketiga lelaki itu kini tertuju padanya. Neng Sekar, ucap Bagus bingung. Sekar hanya tersenyum melihat wajah kebingungan ayahnya. Sekar kemudian menyalami Jaka dan Abah Dadang. Kemudian Subagja datang setelah membereskan buah tangan pemberian Nyai Aminah untuk Bagus dan Ningsih. Raut wajah Subagja seketika berubah. Tadinya dia turut bahagia dan senang karena Sekar pun begitu. Namun kini dia menekuk wajahnya. Ya, semenjak pertemuan pertama kali dengan Jaka di saat itulah Subagja mulai tidak menyukainya. Selain sebab Jaka berada di dalam kamar bersama istrinya, namun karena aura yang Jaka miliki. Karena terlalu memperhatikan Jaka, Subagja tidak sadar bahwa dirinya tengah diperhatikan lekat oleh Abah Dadang. Bapak, Sekar akan di sini selama Kang Subagja pergi mengurus kebun. Nanti setelah pekerjaan Akang beres, dia akan menjemput Sekar kembali, ucap Sekar antusias. Neng, kalau begitu Akang pamit dulu ya, ucap Subagja tiba-tiba. Loh, buru-buru sekali. Cek Subagja tidak ingin ngopi dulu di sini? Tanya Bagus pada Subagja yang masih berdiri di depan pintu. Tidak, Pak. Pekerjaan hari ini lumayan banyak, ucap Subagja berbohong.
Dia sejujurnya sudah tidak nyaman sebab keberadaan Jaka di sana. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih ya, sudah mau mengantarkan dan mengizinkan Sekar datang kemari. Subagja hanya mengangguk. Dia lantas segera berpamitan dan kembali menuju mobilnya. Neng, bagaimana? Sehat? Tanya Abah Dadang pada Sekar. Alhamdulillah Abah, Sekar sehat. Jawab Sekar tersenyum. Sementara Jaka hanya mampu melemparkan senyum pada Sekar. Pak, di mana Ambu? Tanya Sekar pada Bagus. Karena memang sedari tadi dia tidak melihat keberadaan Ningsih. Ambu sedang beristirahat. Tadi Abah Dadang baru saja beres mengobati dan mendoakannya. Ternyata memang dukun Paraji itu masih belum pergi total dari tubuh Ambu. Jawab Bagus. Kalau begitu, Sekar ingin melihat Ambu dulu ya Pak. Bagus mengangguk. Setelah mendapatkan persetujuan dari ayahnya, Sekar pun bergegas menuju kamar Ningsih. Dan benar saja, Ningsih tengah tertidur dengan pulas. Wajahnya tenang. Sekar turut lega melihat ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Sekar lantas mengucap kening sang ibu dengan lembut. Dengan perlahan-lahan, Sekar kembali menutup pintu kamar Ningsih dan pergi menemui Bagus beserta Abah Dadang dan Jaka. Pak, bagaimana? Tanya Sekar kembali pada Bagus. Bagus mengerti apa yang dimaksud oleh Sekar. Bagus melempar pandangan pada Abah Dadang. Sebelum akhirnya Abah Dadang hanya tersenyum. Aneh. Sekar merasakan jika ada sesuatu yang tengah Bagus tutupi darinya. Kamu bicara saja dengan Abah Dadang dan Jaka ya. Bapak ada perlu sebentar. Ucap Bagus yang kemudian pergi meninggalkan mereka bertiga. Sepertinya memang Abah Dadang sudah meminta pada Bagus bahwa dia ingin berbicara empat mata dengan Sekar. Kini Sekar menatap tajam pada Abah Dadang dan Jaka yang berada di hadapannya. Neng, Abah tahu jika kamu memang telah mengetahui segalanya dari sosok wanita yang mengikutimu sedari pertama kamu menikah dengan Subagja. Ucap Abah Dadang. Sekar hanya terdiam. Dia masih menunggu ucapan Abah Dadang berikutnya. Terima kasih karena sudah tidak memberitahukan fakta sesungguhnya pada Bagus, ayahmu. Karena selama ini pun Abah selalu berusaha menyembunyikannya dari kejaran Nyai Aminah. Dan Abah pun yang menutup mata batinnya agar tidak ada siapapun yang mengganggunya. Namun ternyata Abah salah. Sedari awal memang dirimu lah yang diincar oleh wanita pengabdi setan itu. Sambung Abah Dadang dengan nada suara yang sedikit serak. Tidak apa, Bah. Nasi sudah menjadi bubur. Sekar sudah terlanjur masuk ke dalam sarang setan itu. Jawab Sekar. Tapi, apa dirimu baik-baik saja? Apa tidak ada sesuatu yang terjadi? Tanya Jaka yang nampak mulai khawatir. Ada sebuah fakta baru yang aku dapat, Jaka. Tentang sosok wanita bermata satu dengan tali tambang di lehernya itu. Jika kamu tahu, lantas siapa dia? Tanya Jaka. Dia adalah mantan kekasih dari suamiku, Subagja. Ucap Sekar yang mampu membuat Jaka dan Abah Dadang saling beradu tatap. Jadi dia dibunuh oleh Subagja? Tanya Jaka kembali. Bukan. Dia dibunuh oleh adiknya Subagja, Sumiati. Sumiati. Abah Dadang dan Jaka serentak. Dan Abah, ternyata wujud Nyai Aminah amatlah menyeramkan. Ucap Sekar pelan. Ya, Abah tahu.
Setiap hari Nyai Aminah butuh darah seorang lelaki untuk dia jadikan sebagai obat awet mudanya. Setelah waktu surup tiba, maka wajahnya akan kembali menjadi wujud aslinya. Nenek tua yang amat keriput. Jelas Aba Dadang. Apa? Darah seorang lelaki. Berarti apa darah yang dibawa Sumiati itu adalah darah dari seorang lelaki yang baru saja dia bunuh untuk Nyai Aminah. Gumam Sekar dalam hati. Dia kembali teringat dengan Sumiati yang berlumuran darah dengan membawa sebuah pisau besar di tangannya. Sekar, ada apa? Tanya Jaka yang melihat Sekar diam dengan tatapan khawatir. Siapa Sumiati ini, Abah? Tanya Jaka pada Aba Dadang. Entahlah Jaka, Abah sendiri tidak tahu bahwa Nyai Aminah itu memiliki seorang anak perempuan. Kamu harus berhati-hati Sekar, ucap Aba Dadang lirih. Sekar masih terdiam. Dia masih menunggu perkataan dari Aba Dadang selanjutnya. Namun Aba Dadang pun hanya terdiam. Berat berada di posisinya kini, menyimpan sebuah rahasia besar yang menyangkut keselamatan cucunya. Meskipun Sekar bukanlah cucu yang memang terlahir dari darah dagingnya, tapi tetap bagaimanapun, Bagus sudah seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan lebih. Harapan yang ditorehkan Jaka pada Aba Dadang pun besar. Karena ayahnya Jaka, Aba Abdul, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa sebab usia yang semakin tua. Dan Jaka sendiri, dia tahu kemampuannya belum mumpuni untuk mengalahkan Nyai Aminah yang selalu diceritakan oleh ayahnya itu. Abah sudah bertemu dengan Aba Abdul? Tanya Sekar. Sudah, Neng. Kemarin setelah Abah pulang dari safar, anak murid Abah berkata bahwa Bagus datang sampai 2 kali. Tanpa berpikir panjang, Abah segera datang kemari. Karena sesuatu yang amat penting pasti sudah terjadi. Setelah sampai di sini, Bagus menceritakan semuanya. Dan pada saat itu juga, Abah meminta pada Bagus untuk diantarkan ke rumah Kang Abdul. Karena saat itu sudah malam, kami tidak terlalu lama bertemu. Betul apa yang Jaka katakan, bahwa Kang Abdul sudah benar-benar pikun. Dia ingat siapa Abah, namun banyak kisah dan kejadian yang pernah kami lewati bersama yang dia lupa. Maafkan aku Jaka, sebab kecerobohan kami di masa lalu. Ini karma itu harus ditanggung oleh abahmu, ucap Aba Abdul di akhir kalimatnya pada Jaka. Mata lelaki tua itu berbinar. Sebisa mungkin dia menahan tangis di hadapan Jaka dan Sekar. Usianya tidak lagi muda, namun kemanapun dan kekuatan yang dimilikinya menolak untuk menua. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Bah? Tanya Jaka. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuan Nyai Aminah. Kita tidak tahu apakah dia memang sudah tahu atau belum jika Sekar adalah cucu dari mantan suaminya. Untuk saat ini, kita ikuti saja permainan dan alurnya. Sebisa mungkin Abah akan menjagamu. Dan tentunya Jaka pun tidak akan tinggal diam. Bukan begitu, Ceng Jaka? Jaka mengangguk mantap. Memang untuk saat ini, yang bisa mereka lakukan hanya menunggu. Mereka tidak boleh bertindak gegabah. Meski Sekar yakin bahwa pernikahannya dengan Subagja memang sudah diatur, hanya saja tujuan dari pernikahan itulah yang belum bisa Sekar tebak. Karena selama ini Nyai Aminah amat sangat bersikap baik padanya. Nyai Aminah memperlakukan Sekar seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan berusaha melindungi Sekar dari gangguan Sinta. Dia tidak ingin berburuk sangka pada mertuanya itu. Terlebih setelah melihat Nyai Aminah dan Sumiati semalam. Mereka benar-benar seperti menyimpan luka yang amat dalam. Seolah-olah memang mereka berdualah adalah korban.
Apa Abah Abdul tidak berkata apapun? Tanya Sekar kembali. Tidak, ingatannya benar-benar hilang dan pergi. Terkadang Abah ingat sesuatu, namun ditanya lagi, Abah akan lupa. Jawab Jaka. Ya, oleh sebab itu pun, kami kesulitan menggali informasi dari Kang Abdul. Saat itu, kedatangan kami di desa Rawabodas bukanlah hal yang disengaja. Kang Abdul mendapat kabar bahwa ari-ari bayi di desa itu telah dicuri. Salah seorang kerabat Akang Abdul yang meminta tolong pada kami. Kami pun sesungguhnya telah berada di desa itu selama 2 hari. Puncaknya, saat kejadian pembakaran dukun Paraji itulah, kami baru merasa kecolongan. Sebab memang bukan dia pelakunya. Dari terawangan Akang Abdul saat menyelidiki siapa pelaku pencurian ari-ari bayi itu, melalui sholat istiqoroh, nama Aminah lah yang muncul. Kami pun menyangka bahwa dukun beranak itulah pelakunya. Namun ternyata salah. Sambung Abah Dadang. Tapi jika mertuaku adalah dalang dari pencurian itu di masa lalu, lantas kenapa arwah Aminah si dukun beranak mencuri ari-ari bayi di desa ini, bahkan dengan memakan raga ambu? Tanya Sekar heran. Neng, sebenarnya dia pun menganut sebuah ilmu hitam. Namun ilmu itu sudah lama dia tinggalkan. Lelaki yang harus dia kerjakan sebagai syarat memperkuat atau membangkitkan ilmu hitam itu adalah dengan memakan ari-ari bayi. Mungkin oleh sebab itulah terawang Akang Abdul saat itu mengeluarkan nama Aminah. Karena memang Mak Aminah si dukun beranak itu dahulu pernah melakukan hal yang sama. Dia menggunakan raga ambumu karena Ningsih adalah istri dari Bagus. Otomatis masih terikat tali keluarga dengannya. Sementara Bagus tidak akan mampu dia kendalikan, karena aku memang sudah membentenginya sedari kecil. Sebab Badadang menghentikan ucapannya, membuat Sekar dan Jaka yang sedang mendengarkan cerita itu dengan sesama nampak mulai penasaran. Sebab apa, Bah? Tanya Jaka. Sebab di akhir hayat, saat kami hendak menguburkannya dengan layak, Aminah si dukun beranak itu tiba-tiba bangkit kembali, meski dengan tubuh yang hitam legap. Sungguh api itu membakarnya, namun tidak dapat menghanguskannya. Dan saat bangkit itu dia bersumpah dan menuntut balas atas kematiannya dan juga anaknya. Sebab itu, dulu saat pertama kali aku mendengar bahwa besan Bagus bernama Aminah, aku amat khawatir. Dan sebab itu juga Nyai Aminah menginjakkan kakinya pertama kali ke desa ini. Arwah dukun beranak itu bangkit dan mulai menghantuimu. Karena bagaimanapun, kamu masih dari garis keturunannya, Neng Sekar. Ya, ucapan Abah Dadang membuat ingatan Sekar kembali pada saat itu. Saat dimana dirinya pertama kali melihat sosok nenek tua berambut putih panjang keluar dari lemari kayu jati pemberian Subagja. Ternyata sosok itu adalah Mak Aminah, si dukun beranak. Sekar terdiam. Dia merunung karena memang sehari setelah menerima lamaran Subagja, dirinya mulai diteror dan diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Hingga saat ini, bahkan setelah menikah dan tinggal di rumah mertuanya, gangguan-gangguan tidak hanya datang dari makhluk-makhluk itu. Hei, ada apa? Tanya Jaka yang memperhatikan Sekar. Meski mereka duduk berhadapan, namun sebuah meja besar di antara mereka memberikan jarak di antara keduanya. Tidak, aku hanya mulai menyadari bahwa memang hal ganjil, teror, dan gangguan-gangguan ini bermula saat aku menerima lamaran Kang Subagja. Jawab Sekar. Lalu, apa kamu menyesali itu?
Tanya Jaka kembali. Sekar hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Sungguh tidak ada penyesalan dalam hatinya. Hanya saja, jika tahu akan begini, mungkin dia akan memilih untuk tidak menikah dengan Subagja. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.